Oke, selamat malam semua. Hari ini kita live lagi ya. Dan hari ini kita bicara mengenai topiknya keuangan. Keuangan. Jadi pada malam hari ini, welcome buat teman-teman yang mau bergabung. Kita ingin bahas mengenai 7 kesalahan terbesar dalam mengatur keuangan. Oke, saya akan tulis dulu ya. 7 kesalahan terbesar dalam mengatur keuangan. Welcome buat teman-teman yang baru bergabung, welcome. Salam kenal buat yang belum kenal. So hari ini kita pengen bicara mengenai keuangan ya. By the way, gimana nih keuangan teman-teman semua di era pandemi ini? Apakah masih punya saving atau sudah mulai berkurang atau mungkin sudah menggunakan darurat cadangan. Nah, jadi teman-teman bisa coba melihat dulu, karena hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana strategi juga untuk menyusun keuangan bersama Bro Mario Lasut ya. Saya dan Bro Mario akan bicara mengenai keuangan. Oke, kita tunggu Bro Mario sebentar. Dan semoga teman-teman semua dalam keadaan yang selalu sehat dan pastinya selalu semangat ya. Nah, ini Bro Mario sudah hadir. Kita undang dulu. Bro Mario sudah hadir ya. Oke. Halo bro, Halo brotherku, apa kabar? baik puji Tuhan, Senang. baik aman terkendali. Yes. Eh, jadi sebelum teman-teman ngobrol lebih lanjut, saya perkenalkan dulu. Jadi Brother Mario ini pengalaman di bidang keuangan, marketing, dan komunikasi. Jadi beliau sekarang menjabat sebagai CMO ya, Chief Marketing Officer di Finansialku. Buat teman-teman yang belum follow, silakan follow Bro Mario. Dan hari ini temanya menarik bro, mengenai 7 kesalahan terbesar dalam mengatur keuangan. Nah, sebelum kita ngomong soal tema, sebelum kita ngomong soal topik, oke, Bro Mario, mungkin agak terganggu sedikit sinyalnya. Halo Bro Rizky, apa kabar? Halo teman-teman semua. Senang nih, hari ini kita ketemu lagi. Saya akan undang lagi Bro Mario, tadi mungkin ada sedikit kesalahan. Oke, kita tunggu sebentar. Oke. So, teman-teman, boleh kalau misalnya ada mau pertanyaan, bisa disiapkan dulu pertanyaannya. Tampaknya Bro Mario tadi ada sedikit kesalahan teknis, suara tidak terdengar, jadi beliau keluar dulu. Sebentar lagi akan masuk lagi. Oke, ditunggu sebentar. Buat teman-teman yang memang nanti mau bertanya seputar keuangan, seputar investasi, karena menarik ya. Jadi memang saya tuh di saham, kebetulan saya ada ambil investasi juga di saham, dan jujur di saham itu lagi agak jeblok gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang dimana saya juga kurang perencanaan. Nah, jadi karena kurang perencanaan di keuangan itu akhirnya berakibat kerugian yang saya alami di saham. Tapi saya kemarin sempat belajar juga itu untuk keuangan, itu bareng sama teman juga, itu di bidang kripto. Oke, sebentar ya, saya akan undang dulu Bro Mario. Oke, Bro Mario lagi restart dulu HP-nya. Welcome buat teman-teman. So, saya akan mulai dulu aja kali ya, daripada nunggu Bro Mario lagi restart HP, takutnya cukup lama. Saya sudah siapkan materi mengenai cara mengatur keuangan. Ini dia. Mario, sudah nih. Sudah hadir lagi Bro Mario. Oke. Bro. Nah, Suaranya nggak keluar tadi, buset dah. udah keluar. Oke, masuk bro. Oke, langsung saja. Siap. Welcome buat teman gabung. Jadi salam kenal semuanya, selamat malam, semoga selalu sehat dan selalu pastinya bahagia dalam menjalani kehidupan ini. By the way, hari ini kita pengen ngobrol soal keuangan ya Bro Mario ya, betul ya? Siap, siap, siap. Dan Semoga bisa kasih ya buat sesuatu yang bermanfaat.
Saya perkenalkan dulu nih. Jadi beliau ini berpengalaman pastinya di bidang marketing, sales, kemudian komunikasi dan keuangan. Di mana saat ini beliau menjabat sebagai CMO ya, Chief Marketing Officer di Finansialku. Buat teman-teman yang belum follow, Yes. download, silakan. Nah, kita mau nanya dulu nih. Oke, Bro Mario, sebelum kita bicara mengenai topik hari ini, mengenai 7 kesalahan terbesar dalam mengatur keuangan, Bro. Kira-kira ceritain dulu dong, Mhm. apa sih kesibukan Bro Mario, terutama di bidang keuangan? Silakan, Bro. Oke, kalau ngomongin keuangan memang berangkatnya dari S1 saya yang dari accounting, Trisakti, Oke, terus selesai S1 join di Ernst Young sebagai auditor. Itu salah satu public accountant ya, Big Four. oke. Terus juga setelah itu saya lanjut S2, sambil bekerja saya lanjut S2 ngambil MM Finance juga, Wow, masih di Trisakti juga oke, karena dapat beasiswa jadi nyambung aja jadi. Terus habis itu pindah, ditarik sama klien di Mitra Das Laras jadi accounting manager di situ, oke, handle pajak, accounting, terus juga audit juga jadi satu sama sistem. Terus setelah itu rasanya udah cukup lah. Jadi dari eksternal udah pernah, internal udah pernah, akhirnya hijrah ke dunia marketing. oke, Dunia marketing waktu itu ditampung lah sama BRI Finance, BRI Multifinance Indonesia. oke, Nah, sebenarnya nggak murni-murni banget sih marketing kan, karena kalau multifinance ataupun banking gitu kan pasti ada hitung-hitungannya juga kan. Nah, dari situ saya melihat yang selama ini saya ambil dari extra auditor, melihat helikopter view, terus juga pernah di internal. Nah, ini saya pindah sisi ke yang pemberi uang gitu loh, kreditur. Jadi saya pernah di posisi di extra auditor, internal, sama sekarang yang kreditur. Nah, di sini saya dapat fully konsep dari uang itu sendiri lari kemana, ngelolanya gimana. Nah, setelah itu multifinance saya ditarik juga di MUFG, oke, Bank Tokyo Mitsubishi UFG Limited yang dari Tokyo. Mungkin kalau teman-teman tahu sekarang habis invest di Danamon, oke, terus digabungin sama BNP, nah itu MUFG prinsipalnya. Terus setelah itu saya diajak sama founder Finansialku.com, Melvin Mumpuni, untuk bantuin di Finansialku dari 1 Agustus 2018 sampai sekarang. oke, Bro. Gitu. Atau soal sepak terjang Finansialku ini di Indonesia tuh apa sih visinya dan bagaimana visi besar dari Finansialku ini bisa membantu teman-teman di Indonesia tentunya untuk sehat secara keuangan, Bro. Silakan. Ya, kalau di Finansialku kita perusahaan perencanaan keuangan satu-satunya di Indonesia. Fokus kita di pribadi dan keluarga. Cuma memang di tahun 2019 sampai tahun 2020 ini banyak banget pandemi. Apalagi pas pandemi kita buka jasa kita untuk bantu UMKM juga gitu. Wow. Nah, kita paham banget di literasi keuangan di Indonesia tuh minim, karena angkanya sendiri dari OJK itu 35% yang baru melek finansial. Dan itu sebab akibat nyambung juga ke investasi bodong. Investasi bodong di Indonesia tuh 110 triliun 7 tahun terakhir. Jadi kita memposisikan untuk bantu teman-teman di luar sana. Kalau misalkan dari sisi lembaga keuangan tuh kan ngomongin, ayo Bu, nabung, ayo beli produk ini. Mereka cuma ngomongin soal return, cuma nggak pernah ngomongin soal resiko. Nah, kita sisinya di situ. Nah, kita juga tahun 2017 kita launching aplikasi Finansialku yang bertujuan untuk bantu teman-teman melakukan perencanaan keuangan, karena kita tahu banget jasa perencanaan keuangan ini belum terjangkau bahasanya. Makanya kita pakai aplikasi Finansialku, itu sangat terjangkau karena hanya bayar 350.000 setahun. Teman-teman bisa dapat akses ke perencanaan keuangan kita, bisa tanya jawab, bisa catat, bikin anggaran, terus bikin proyeksi, misalkan mau utang, mau beli rumah, terus juga mau melunasi utang, terus kalkulator investasi ada, nabung langsung di dalam aplikasi pun bisa. Kita ada rekanan reksadana dan peer-to-peer lending serta asuransi mobil ada di dalam aplikasi Finansialku. Jadi selama ini kita sudah bantu lebih dari 250.000 pengguna
Wow. Seluruh Indonesia 34 provinsi dan di 12 negara pengguna kita. Terus untuk website kita sudah diakses kurang lebih 4,5 juta page view tiap bulannya. Wow. Atau unique visitornya di 3,5 juta unique visitor. Wow. Gitu sih. Jadi emang di industri ini emang sudah saatnya ya, saya ngerasain pas posisi saya di banker tuh, even yang pengusaha-pengusaha tuh, aduh males gua taruh di deposito segala macem. Totalnya ditaruh di investasi bodong. Nah itu jadi ya investasi bodong tuh nyerang bukan cuma yang kurang tahu, malah yang udah tahu ya namanya sifat dasar manusia kan greedy. Ya greedy kan nggak pernah puas, dia taruh di situ. Jadi Finansialku ini emang kita pengen memposisikan di situ. Kita ada YouTube, kita ada Spotify, mau dengerin podcast silahkan. Terus juga tahun lalu kita sudah keliling buat ningkatin literasi keuangan 42 kota, 17 provinsi. Jadi thank you banget nih sama Michael Yo sudah undang saya buat share di sini. Semoga teman-teman juga tahu finansialku.com. Nanti silakan buka website kita, banyak banget artikelnya. E-booknya gratis, silakan di-download untuk teman-teman untuk mengetahui proteksi investasi gitu, kurang lebih itu. Tapi jujur sih bro, ibaratnya gua pun juga ngambil Certified Qualified Wealth Planner QWP itu juga harganya nggak murah bro. QWP. Iya itu harganya banget, jujur gitu ya. Bahkan satu motor pun bisa kebeli. Sedangkan Finansialku bisa membantu perencanaan keuangan, bahkan memberikan solusi hanya dengan 350.000 per tahun. Itu gila banget. Gue ngambil QWP aja udah bisa beli satu motor. Belum lagi kalau gue mesti perpanjang QWP gue bro. Gitu loh. Jadi ibaratnya Finansialku ini bisa jadi solusi. Oke, pertanyaannya adalah hari ini tema kita mengenai 7 kesalahan terbesar dalam mengatur keuangan. Kalau yang Bro Mario lihat, apa sih kesalahan orang-orang dalam mengatur keuangan, dan solusinya pasti Finansialku. Tapi apa kesalahan orang-orang dalam mengatur keuangan? Nah, mungkin boleh di-sharingkan, bro. Siap, ada yang nanya nih. Nama websitenya finansialku.com. Fanta India, Nano India, Vina Alpha, Nano Sierra India Alpha London Kilo Ultra, finansialku.com, nggak pakai C, pakai S biar adem, finansialku.com. Nah, kesalahannya paling mendasar tuh, semua orang sih ngerasain, aku juga pas pertama kali gini, nggak, yang pertama males buat catatan keuangan. Oke. Males banget. Jadi misalkan mau keluar rumah, gue belanja di minimarket, beli apa, kan males banget ternyata itu. Karena satu, memang butuh waktu. Kedua, sifat dasar manusia, denial. Pas biasanya tuh kalau dicatat-catat tuh biasanya denial. Wah, masa sih pengeluaran gue segini? Ada dua jenis pengeluaran kalau nggak dicatat bikin bahaya. Yang pertama, parkir. Oke. Parkir mobil itu karena cuma 4.000, 5.000, kalau motor kan 2.000 kan. 2.000. Cuma kalau misalkan kita ada mobile banget di beberapa titik setiap hari, kaliin aja. Dikaliin terus kali 30. Berapa itu udah berapa? Itu satu. Terus yang kedua, yang paling berabe itu transfer antar bank. Waduh, itu gue hitung-hitung berapa tuh. Tiap kali tanggal gajian ya kan, kita bayar tagihan, dihitung-hitung kok udah 50.000 sendiri nih. Biaya adminnya gitu. Apalagi teman-teman yang misalkan punya bisnis, itu bisnis biasanya transfer. Wah. Nah, ini kenapa pencatatan keuangan jadi penting pada saat pandemi ini, teman-teman. Karena apa? Teman-teman yang nggak biasa nyatet keuangan, nggak tahu posisi keuangannya. Jadi pada saat ya pandemi COVID-19 ini semuanya terdampak lah saya bilang. Either pemain besar, either pemain kecil, ataupun karyawan, ataupun freelancer pasti kerasa. Nah, ya bagi yang tidak pernah nyatet keuangan, dia bingung posisi keuangannya. Waduh, pengeluaran gua apa aja ya? Karena sekarang posisinya pemasukannya jadi minus, gitu loh. Even teman-teman yang mungkin dirumahkan atau apa bingung kenapa? Karena nol, cash flow-nya kan secaranya nol, gitu kan? Secaranya nol. Jadi bingung gitu loh. Dia nggak pernah bisa proyeksi ke depan, gue bayarnya apa aja. Nggak pernah akurat gitu. Makanya teman-teman, untuk mengatasi bocor halus, kan kalau naik motor paling ngeri tuh bocor halus di ban tuh. Nyatet keuangan gitu.
Oke. Nah, kalau solusinya ya pasti finansialku. Aplikasi finansialku kita ada fitur pencatatan keuangan gitu. Nah, nyambung sama pencatatan keuangan, biasanya teman-teman saya juga termasuk pada awal-awal nggak punya namanya anggaran, Bro Michael. Gitu, anggaran keuangan. Disangkanya kan anggaran itu cuma buat negara doang nih. Wah, negara APBN gitu kan. Terus atau bisnis. Bisnis kan harus punya anggaran juga kan. Benar. Pribadi pun harus punya anggaran gitu. Jadi kita harus set prioritas kita si misalkan untuk bayar utang, donasi, sedekah. Kalau misalkan yang Nasrani kan perpuluhan gitu kan. Itu mesti dirincin terus kasih orang tua, terus kebutuhan sehari-hari segala macam. Nah, itu mesti diprioritasin supaya pada saat kita kondisi krisis kayak gini, kita enak tuh tahu tuh, misalkan kalau kita kerja atau bisnis nih, Bro Michael, kita kan pasti anggarannya itu yang paling penting itu ada anggaran yang pasti keluar tuh transportasi gitu kan, terus makan ya kan, terus entertainment klien atau apa gitu kan. Nah Yes. itu pada saat krisis kan hilang semua tuh, transportasi hilang, terus entertainment klien hilang, terus makan siang hilang karena kan jadi budget yang emang sehari-hari keluar di rumah tangga kan. Nah, Betul. itu kalau punya anggaran enak banget switch-nya. Kenapa? Kita lihat, wah anggaran transport bisa gua alokasi nih untuk apa? Ready cash atau dana darurat. Itu. Jadi banyak banget yang ngira anggaran itu, wah itu mau untuk negara sama bisnis saja, pribadi nggak usah. Salah. Gitu. Karena gua tahu ini dari nyokap gua juga, Bro Michael. Nyokap Oh gue ya? tuh masukin ke amplop, gitu. Untuk apa namanya? Untuk anak sekolah, terus untuk jalan-jalan, untuk apa. Kalau orang zaman dulu kan pakai amplop. Nah, kalau zaman sekarang nggak perlu, pakai aplikasi finansialku aja. Nanti kita udah set by system, gitu. Diversusin anggaran versus pencatatan. Itu sih yang pertama tuh. Pokoknya Masih ada 6 lagi nih. teman-teman di GLF bertahan aja. Pokoknya nanti di akhir acara gue mintain diskon sama Bro Mario buat aplikasinya. Tenang aja. Oke. Ya. Pokoknya Lanjut yang kedua nih. lanjut Bro. Berarti yang Nah, lanjut. lanjut. Tadi kalau gue lihat dulu yang pertama catatan gue di atas adalah kita mesti jangan males buat catatan keuangan. Jadi buat teman-teman gitu ya, yang kalau misalnya ada pengeluaran tolong dicatat karena hati-hati ada bocor halus. Tadi kata Bro Mario, bocor halus itu nggak kelihatan tapi ngeri-ngeri sedap karena sekali kita kebablasan itu bakal bisa mengakibatkan kebutuhan fatal gitu ya. Yang kedua, Betul. buat anggaran, bukan hanya negara, bukan hanya perusahaan, tapi tolong buat anggaran buat pribadi. Jadi jangan sampai dana anak, dana kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai dana hari kepake buat belanja sesuatu yang nggak penting. Jadi tolong dianggarin dulu. Ya mungkin kesannya sepele, tapi kalau udah kepake udah nggak sepele lagi ya Bro ya. Betul, dan sebenarnya banyak anggaran kita, misalkan anggaran nongki-nongki kan hilang, bisa buat sekolah anak nanti kan. Itu, jadi bisa kita switch lah. Kalau kita punya anggaran, kita punya pencatatan, kita bisa switch langsung. Iya. Gitu. Yang ketiga Bro, lanjut Bro. Silakan. Itu baru nomor 1, karena sambungan, ya kan. Terus yang nomor 2, yang nomor 2 ini, nah teman-teman mungkin tahu namanya dana darurat nih. Cuma biasanya yang kesalahannya itu disalahartikan. Dana darurat itu dana yang ada di rekening tabungan atau dana yang ada di investasi saya. Salah. Yang benar itu dana darurat adalah dana yang kita taruh di instrumen yang sifatnya liquid dan bisa kasih return. Nah, jumlahnya gimana? Kadang banyak banget yang tanya, dana darurat itu berapa sih kita harus cover? Nah, dana darurat itu untuk teman-teman yang masih jomblo, itu tolong dikumpulin 6 kali pengeluaran bulanan. Oke. Gitu. 6 kali pengeluaran bulanan. Kalau sudah nikah, tapi belum ada tanggungan tambahan, kayak misalkan anak, itu 9 kali pengeluaran bulanan. Kalau sudah punya anak, ditambahin 3 bulan pengeluaran bulanan. 1 anak, gitu. Kalau anaknya 3, berarti 3 kali 3, tambahin lagi. Nah, itu fungsinya apa sih dana darurat itu? Ya fungsinya pada saat kita kondisi yang di luar prediksi kita. Misalkan COVID-19 ini, misalkan atap bocor, pagar apa, terus misalkan
lagi ada keperluan mendadak. Nah, itu pakai dana darurat. Dana darurat itu biasanya instrumennya ada tiga. Instrumennya ada tiga. Yang satu biasanya saya pakai deposito, Bro Michael. Cuma deposito sini kalau bisa pakai deposito digital. Oke. Gitu. Kenapa? Karena nggak kena biaya admin biasanya, gitu kan. Terus yang kedua, salah satu brand, gue kasih tau aja lah. Tapi gue nggak endorse nih ya. Gue nggak endorse brand. Cuma gue pengguna, jadi gue bisa kasih testimoni. Namanya ada Genius Flexi Saver. Nah, Genius Flexi Saver itu, kalau Bro Michael taruh uang di situ, misalkan 1 hari 2 hari, itu dikasih bunga harian, Bro. Oh. Ini nggak banyak orang tahu. Nah, nggak banyak orang tahu. Nggak cuma jenis Flexi Saver, ada beberapa deposito lain digital yang bisa kasih bunga harian. Misalkan Bro Michael kan ada uang operasional nih untuk bisnis apa-apa. Misalkan daripada nganggur di rekening, taruh di situ 10 juta misalkan, 1 hari, 2 hari, 3 hari, Bro Michael mau tarik 10 juta nih. Iya. Nanti diakumulasiin, 3 hari itu pokoknya 10 juta, terus sisanya nanti 9 juta dikaliin bunga hariannya lagi. Jadi tetap dapat tuh. Karena dana darurat ini syaratnya adalah instrumennya mesti liquid dan mesti memberikan return, even harian. Gitu. Itu satu. Tapi minusnya kalau deposito kena pajak. Gitu. Kalau 7,5 juta ke atas kena pajak PPh final 20% dari bunga depositonya. Kalau di bawah 7,5 juta nggak kena. Gitu. Oke. Itu minusnya cuma itu aja sih. Terus yang kedua logam mulia emas, logam mulia. Nah, cuma logam mulia ini biasanya favorit emak-emak zaman dulu. Kenapa? Karena liquid. Kita mau gadein bisa, kita mau taruh di toko emas bisa, gitu. Cuma minusnya adalah nyimpennya bahaya. Tapi jangan khawatir karena di sini sekarang juga ada logam mulia bisa dibeli by digital, gitu. Mulai dari 0,01 gram teman-teman bisa beli. Gue dulu investasi pertama gue taruh di dana darurat itu logam mulia, Bro Michael. Oh, oke. Gitu. I see. Berarti Logam mulia. Mulia, deposito, sama satu lagi Genius Flexi. Sama satu lagi reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang. Karena setiap harinya reksadana pasar uang itu bisa kasih return harian untuk teman-teman semua. Gitu. Poin plusnya teman-teman, bukan objek pajak. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Nggak ada fee beli, nggak ada fee jual, bukan objek pajak. Jadi kalau taruh sana, returnnya full didapatkan teman-teman semua gitu. Dan anytime teman-teman bisa tarik kok gitu. Cuma minusnya dia lebih nggak liquid dibandingkan deposito sama logam mulia karena tergantung produknya gitu. Ada yang 1 hari bisa cair, ada yang sampai 3 hari baru bisa cair gitu. Itu dana darurat. Jadi yang nomor 2 kesalahannya dikiranya dana darurat itu rekening gua di tabungan gitu. Salah, karena rekening tabungan itu kemakan inflasi gitu secara bunga. Ya. Apalagi kalau inflasinya lagi tinggi ya, Bro ya, kayak sekarang gitu kan. Jadi Betul. Tahan malah tabungannya tergerus-gerus sama inflasi. Oke, mantep. Wah, bahkan beberapa bank biaya adminnya luar biasa, Bro. Oke, itu tadi yang kedua, mempersiapkan dana darurat cadangan dengan baik dan benar. Bukan artinya kalau kita taruh di bank itu artinya dana darurat itu adalah kita taruh di bank. Tapi kalau bisa, yang pertama adalah kita menempatkan di tempat yang ada returnnya. Kalau perlu returnnya yang tinggi, tapi tetap dengan bagaimana tetap liquid, gampang dicairkan, sehingga ketika kita butuhkan bisa langsung kita gunakan ya, Bro ya. Betul ya? Betul. Dan kenapa saya pilih 3 ini? Karena returnnya stabil. Jadi namanya dana darurat, jangan sampai instrumen yang kita taruh, waduh, pas turun-turunnya nih berabe. Jadi banyak sih yang ngira tuh dana darurat, wah saya taruh di saham, waduh jangan. Saham bisa-bisa lo darurat dananya nanti. Kalau nggak pinter gitu kan ngelolanya. Bukan dana darurat lagi, tapi darurat dananya. Gitu. Oke. Yang ketiga, teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Yang ketiga itu nggak punya tujuan dan rencana keuangan. Jadi ngalir aja, bro. Ngalir aja, guys. Ngalir gitu. Jadi gini, konsep perencanaan keuangan itu sebenarnya simple. Konsep perencanaan keuangan itu adalah seperti Google Maps.
Oh, Misalkan dari rumahnya Bro Michael Yo mau ke rumah saya. yes. Nah itu konsepnya itu. Bisa naik mobil, bisa naik motor. Terus mau ditempuhnya berapa jam. Nah itu posisinya kalau kita kembalikan ke konsep kita pertama itu adalah eh, kita posisi 2020 ini kita punya uang berapa dan kita mau 3 tahun lagi mau gimana? Mau beli rumah kah? Mau menaikkan haji orang tua, umroh orang tua, atau mau menyiapkan dana pendidikan anak. Nah itu mesti clear fact. Kenapa? Karena kalau nggak dibikin clear, kita nggak tahu. Nanti aja lah, nanti pasti ada rezeki turun ya. Saya paham lah. Konsep ini kan kepercayaan. Saya juga percaya pasti Tuhan kasih rezeki sama kita, ya kan. Cuma kalau kita nggak planning, kita bikin plan aja bisa gagal. Gimana nggak bikin plan? Nah itu. Jadi harus punya tujuan ke depan sama punya rencana keuangan gitu. Karena saya banyak banget yang bilang, aduh ya udahlah nanti gue tunggu gaji gue naik baru gue beli rumah. Waduh, saya bilang, lu tahu nggak rumah itu naiknya berapa inflasinya setiap tahun? Minimum 10%. Tapi gaji lu, apakah dia konsisten naik 10% per tahunnya? Nah itu lagi-lagi jangan sampai kita ngalir aja kayak air gitu. Karena yang ngalir aja di air itu kan kita tahu kan apa aja tuh. Nah, Jangan ngalir aja. Ya. kalau ngalir lama-lama ke laut kemudian hilang bro, nggak tahu kemana. Iya, gitu kan. Oke. Jadi yang ketiga ini adalah bagaimana teman-teman kalau pengen punya perencanaan keuangan harus punya tujuan yang jelas dan pastinya harus punya perencanaan keuangan yang matang. Karena ibaratnya kata tadi bro, Betul. kalau kita nggak punya tujuan akhirnya kita sulit buat disiplin. Jujur aja. Kalau gue pribadi bro, kalau nggak ada tujuan, gue sulit buat disiplin. Ibaratnya, gue punya duit lebih, tapi gue nggak punya tujuan yang jelas, pasti duitnya bakal kepake untuk sesuatu yang sifatnya kadang gue nggak butuhkan. Jadi kadang ketika kita Betul. punya uang lebih dan kita nggak punya tujuan, kemungkinan bakal kita hambur-hamburkan dan kita nggak disiplin dalam menggunakannya. Kebanyakan kayak begitu. Bro Mario setuju nggak? Betul. Setuju. Karena kalau mau dibilangin ya, Januari sampai Desember, kalau kita nggak disiplin ada aja duit keluar. Benar. Mau tahu buktinya nih. Kalau ini kok kondisi normal ya. Januari. Kan libur awal tahun, keluar duit ya kan. Terus Februari, Maret. Itu Februari kalau misalkan yang punya pasangan pasti keluar Valentine ya kan. Ataupun Imlek kan rata-rata kan awal tahun tuh Imlek ya kan. Maret nih udah nih. Terus April. Biasanya dekat-dekat Idul Fitri, bayar THR atau ada keperluan-keperluan. Terus bulan Mei apa? Mudik bulan Mei. Bulan Mei mudik, terus bulan Juni. Bulan Juni anak-anak liburan. Anak-anak liburan. Tuh, bulan Juni. Terus bulan 7 anak-anak ajaran baru lagi, tahun ajaran baru, keluar duit juga ya. Agustus. Iya kalau mau di kita lihat nih sepanjang tahun ya. Terus Agustus tuh biasanya Agustus kan selesai summer tuh Agustus. Biasanya tiket paling murah-murahnya. Iya. Baik teman-teman gue tuh pasti kalau mau ke Jepang Agustus September tuh pasti tuh Agustus September. Belum nanti Oktober biasanya ini kalau udah ngomongin itu namanya musim kawin. Teman kita kawin kita kasih ampau lagi ya kan. Berderet-deret ya kan, belum nanti ada yang lahiran, bukannya gue pelit, cuma itu kan kos-kos yang sebenarnya kalau kita nggak jagain keluar terus tuh. Sampailah di Desember Natalan lagi gitu kan, Natalan lagi, terus Januari kembali lagi. Jadi kita tuh kayak hamster sebenarnya kalau kita nggak punya clear path sama nggak punya rencana keuangan. Gitu bro Michael. Oke, so buat teman-teman bergabung ataupun yang sudah, pokoknya make sure ya tolong tahun ini, tahun depan dibuat perencanaan keuangan, tujuan yang jelas, biar disiplin. Karena kalau enggak sudah dapat dipastikan uangnya licin, digunakan dengan tidak akhirnya tujuan yang harusnya bisa tercapai jadinya nggak tercapai dan sia-sia. Oke, itu keren banget bro. Yang keempat bro, bro. Yang keempat, ini soal utang-utangan nih bro, utang-utangan gitu kan. Kalau untuk teman-teman yang nggak punya utang, skip aja, skip. Ya. Cuma kalau yang punya utang, kita mulai dari kartu kredit deh, kartu kredit. Kartu kredit itu kesalahannya teman-teman biasanya itu cuma bayar minimum payment. Nah itu berabe tuh, apalagi kondisi krisis ini. Karena apa?
Misalkan plafonnya berapa, dia bayar minimum payment, itu selisihnya masih kena bunga. Betul. Bulan per bulan, ke bulan, ke bulan, bulan ke bulan, bulan ke bulan. Belum Itu biasanya yang, ya gulung terus. Cash flow kita kan, ya ibaratnya kalau untuk teman-teman yang bisa make money dari mana aja sih, no issue sih. Karena konsep perencanaan keuangan itu make more money sama save money more gitu kan. Jadi dua sisi ini kita harus jagain gitu loh. Kalau lo nggak pinter save, ya lo harus pinter nyari duit. Yes. Kalau lo nggak pinter cari duit, ya lo harus pinter save. Manage sih sebenarnya, bukan save, manage money gitu loh. I see. Nah, jadi posisinya ya itu kartu kredit, minta tolong bayarnya full. Terus yang kedua, yang biasanya gue dulu di banking, gue sering nolak, karena kan kalau di banking itu kan ada 7C. Kita ngeliat dari kredit kualitas dari si calon debitur. Yes. Biasanya gara-gara annual fee yang nggak dibayarkan sama debitur yang punya kartu kredit, itu saya bisa tolak. Kenapa? Karakternya nggak bagus berarti. Padahal annual fee kartu kredit itu cuma berapa sih? 500.000, 1 juta kan? Cuma seringkali kita lupa gitu. Nah, di aplikasi finansialku kita ada remindernya tuh. Jadi setiap tanggal berapa nanti bisa nanti bayar. Jangan sampai lupa, karena mempengaruhi ini, kolektibilitas, Bro Michael. Kolektibilitas seseorang itu bisa berpengaruh tuh. Karena annual fee itu dijadikan laporan sama bank atau issuer kartu kredit, oh si A nggak bayar gitu. Padahal nilainya kan cuma 500.000 sampai 1 juta. Kan? Itu sangat merupakan kesalahan yang merupakan sangat konyol sih kalau menurut saya. Jadi nanti gue mau beli rumah, nggak boleh lu kartu kredit lu nunggak. Padahal bukan nunggak cicilannya, tapi nunggak annual fee-nya. Nah itu yang sering saya temuin. Gitu. I see. Jadi annual fee kartu kredit. Jadi jangan sampai ada tunggakan-tunggakan, apalagi kita bayar minimum payment. Jadi utang itu bakal tergulung, dan jikalau itu sampai mengganggu cash flow keuangan kita, yang ada nanti kita gali lubang tutup lubang. Betul ya, Bro ya? Betul. Sama satu lagi yang ketinggalan tadi, nggak pernah ukur diri sendiri sebelum mengajukan utang. Oke. Gitu. Ukur dulu diri sendiri, simple sih sebenarnya, pendapatan, dikurangin beban-beban. Kalau misalkan kayak pencatatannya udah clear tadi, nah bottomnya itu adalah kondisi kita bisa nambah lagi beban cash flow. Cuma saran saya dari free cash flow-nya, cash flow yang bisa dipakai itu 1/3 paling maksimum. Misalkan free cash flow-nya 2 juta atau 3 juta, nah 1/3 berarti 1 juta. Nah itu bahasanya 1/3 itu yang kalian manfaatkan untuk kalau mau bayar utang maksimum bahasanya. Karena di banking sendiri pun dia pasti kali 1/3. Kalau mau ngajuin KPR, mau ngajuin apa, nanti dia runut, selisihnya berapa, bersihnya berapa, dikali 1/3. Nah, kamu bisa nyicil 1/3 dari free cash flow. Itu tipsnya sih kalau mau di-approve sama kartu kredit lebih gampang. Cuma kalau misalnya kayak KPR atau apa, itu tipsnya tuh. Ukur diri sendiri. Berarti adalah hitungannya 1/3 dari kemampuan juga ya, Bro ya. Jadi jangan sampai terlalu over. Free cash flow-nya. Mengganggu cash flow. Cash flow nganggurnya ibaratnya. Benar. Nanti malah akibat pada terganggunya keuangan, dan akhirnya gali lubang tutup lubang seperti yang banyak sudah kejadian di masyarakat. Oke, berarti hati-hati terus berhutang, dan kita mesti melihat kemampuan diri kita. Jangan sampai terlalu beban dan jangan sampai mengganggu cash flow keuangan kita ya. Jadi buat teman-teman, sekali lagi hati-hati dalam berhutang, dan hati-hati ketika mau berhutang. Jadi harus benar-benar berhitung dulu sebelum kita berhutang. Hitungannya tadi gimana, Bro? Sekali lagi hitungannya. Jadi pemasukan dikurangin beban-beban yang teman punya, nanti sisanya berapa dikali 1/3. Nah itu kemampuan sebenarnya yang dinilai sama banking. Nah, cuman di luar produk banking sendiri, sekarang kan ada yang namanya pinjaman online, ya kan, baik yang ilegal maupun legal. Yes. Itu bunganya per hari diatur sama OJK maksimum 0,8% per hari, teman-teman. Walaupun sudah diatur 0,8% per hari kali 30 itu berapa, teman-teman? 24%, Bro. Iya, kan 24%. Gitu kan, kita minjem 1 juta harus balikin 1.240.000. Dan faktanya, karena pinjol itu belum disambungkan dengan slate atau BI checking, teman-teman kita di luar sana bebas minjem, sampai ada kasus yang minjem sampai 20 pinjol. Pusing gak lo?
20 pinjol ya kan, belum ngomongin dendanya, belum ngomongin apanya. Ya, cuma emang bahasanya aksesnya cuma pakai KTP. Benar. Mereka yang ngomongin aksesnya cuma pakai KTP. Cuma saya dapat info dari teman-teman saya di asosiasi pembiayaan fintech ini, mereka lagi mau jadiin satu center data yang seperti kayak B-checking, supaya Oke. si orang A gitu misalkan minjem pinjol 1, kalau emang jelek nggak boleh minjem pinjol 2 gitu. Nah itu bahasanya mungkin harus lebih bijak lagi dalam meminjam uang gitu. Ya. Oke, berarti yang pinjol itu juga bahaya banget mengingat maraknya pinjaman-pinjaman online yang memang begitu banyak kemudahan, so mesti be careful ya, apalagi bunganya 0,8% per hari. Sebulan tuh 24. Itu udah kayak lintah darat sih bro, jujur aja bro, tuh gede banget. Iya, dan gini Bro Michael kan ada remaja sukses tuh, benar kan? Benar. Ada remaja sukses. Nah, hati-hati juga karena ada agen kredit yang nyasar mahasiswa, Bro Michael. Iya. Buat beli laptop, buat beli HP. Nah, itu mungkin karena gini, karena kalau kita mahasiswa, masih jadi mahasiswa, itu kan ibarat passive income. Kenapa? Dari orang tua. Benar. Ya kan? Yang jumlah cash flow-nya sebenarnya pas gitu, tapi kan dipancing. Ini mau beli laptop apa? ROG gitu kan. Cicil aja apa gimana gitu kan. Waduh, berapa itu. Nanti dia pindah pada saat kondisi dia berkarir yang udah menghasilkan duit, habitnya ke bawah. Iya. Borosnya ke bawah ya. Borosnya ke bawah. Nanti aku minta titip untuk Bro Michael kasih tahu teman-teman di remaja sukses. Bahaya banget sih. Hati-hati. Apalagi yang mereka sekolah di sekolah Jepang cukup bonafit, kemudian peer pressure bro, peer pressure itu. Ya, itu teman-temannya pada beli HP baru, kemudian pada beli gadget baru. Orang tuanya yang baru dapat gajian, baru yang punya perencanaan keuangan ini, tiba-tiba anaknya menuntut sesuatu, akhirnya bisa jadi impact balik yang betul-betul membuat perencanaan keuangan tersebut bukannya sesuai dengan rencana, malah akhirnya jadi berantakan ya bro ya. Bahaya banget bener-bener. Betul. Oke. Yang Salon Bogor, betul Bu, pinjaman online bunga harian segitu Bu, 0,8%, dan itu bunga yang sudah diatur oleh OJK, yang legal ya Bu ya. Cuma kalau PD loan yang ilegal, wah bunga hariannya bisa 2%, 3% per hari. Banyak tuh. Banyak banget. Dan teman-teman sekarang itu ada namanya pay letter. Pay letter, hati-hati pay letter. Bro Michael tahu kan pay letter? Tahu dong. Nah, itu ya. Syaratnya cuma pakai jempol. Gitu. Nggak ada kontrol lagi. Hati-hati. Nah, Oke. Berarti, ada lagi? Bro, itu perlu edukasi juga buat teman-teman yang mungkin suka menggunakan pay letter. Itu biasanya strategi apa sih bro yang dilakukan sama platform di pay letter? Apakah dia mengenakan bunga untuk pembayaran berikutnya atau dia mengenakan biaya administrasi khusus? Seperti apa sih bro? Jujur gue belum pernah pakai pay letter sih. Konsepnya sebenarnya bukan pakai bunga tapi admin. Biaya administrasi. Cuman biaya administrasinya kalau dibagi pokoknya gede juga, lumayan teman-teman. Dan nagihnya pakai debt collector bos, hati-hati bos. Iya. Jadi itu adalah sejenis pinjaman yang memang sudah diberlakukan, dikenakan biaya admin, dan kemungkinan tidak mampu melakukan pembayaran, itu debt collector bakal bertindak. Oke. Jadi begini, Bro Michael gini. Jadi sebenarnya yang saya takutkan itu adalah perubahan dari behavior. Gue ambil contoh. Gue nggak nyebut merek, gue ambil contoh. Dulu Bro Michael taruh di dompet digital ngeri-ngeri sedap nggak? Iya. Ngeri-ngeri sedap kan? Sekarang percaya nggak percaya, saya pasti tahu dompet digitalnya Bro Michael minimum ada 500.000. Betul. Benar kan? Nah, ini kan perubahan behavior. Dia pakainya apa, Bro Michael? Dia pakai campaign-nya gimana? Gimmick-nya gimana? Dia kasih cashback. Gitu kan?
Kita taruh, wah, kayak saya sendiri, saya ngomong nih. Misalkan saya ke mall, wah, tadinya nggak mau ngapa-ngapain, wih, ada boba-boba diskon ya atau cashback, wah gue beli deh. mau nggak mau itu shifting behavior yang menurut saya bikin orang nyaman. Tapi kan sebenarnya teman-teman tuh kasih dana murah, tapi nggak dikasih bunga ke kita. Kalau bank kan dikasih bunga kan, kalau kita kasih 500.000, 1 juta. Cuma ini enggak, karena shifting behavior. Nah, hal ini dilakukan juga sama teman-teman kita yang sudah punya dompet digital. Dia mau bikin shifting behavior dengan pay later ini. Jadi daripada gue nunggu gajian, pakai ini aja. Nah, awal mulanya pasti gue paham banget biaya administrasinya 0. Launching tuh pasti 0. Terus dikasih diskon sana sini. Supaya shifting behavior. Pindah behaviornya. Ini gue ngomong apa adanya sih. Temen gue, followers gue juga banyak yang kerja di sana, tapi nggak apa-apa. Ini kan gue ngomong dari sudut pandang gue. Itu. Jadi shifting behavior, jadi nanti kita nggak nunggu gajian kita lagi, kita pakai. Nah ini bahaya dalam sisi behavior kita pasti berubah, sedikit demi sedikit. Ya, jadi perubahan behavior dalam penggunaan keuangan terutama mengenai kemudahan-kemudahan yang diberikan platform, pay later, dan lain sebagainya harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai malah membuat kita jadi lebih boros, keluar dari anggaran perencanaan keuangan, dan yang lebih bahaya adalah kita terkena biaya-biaya yang tidak seharusnya kita terkena gitu ya bro ya. Yes. Betul. Jangan sampai kita jalan-jalan dulu, pusing kemudian. Iya, jangan sampai. Oke, gue kayaknya kenal tuh. Next bro. Next. Nah, yang kelima ini nggak punya proteksi dan kadang-kadang anti asuransi karena mungkin ya teman-teman ya kapok. Nah, kita ngomongin produk proteksi ini kan asuransi. Asuransi proteksi ini sebenarnya fungsinya manajemen resiko. Yes. Saya ibaratkan penghasilan itu ada 3 jenis, penghasilan aktif, penghasilan pasif, dan penghasilan investasi. Nah, yang harus diproteksi itu adalah penghasilan aktif dan pasif. Oke? Kita masuk. Penghasilan aktif itu apa sih? Kalau kita kerja, kita nuker waktu, kita nuker tenaga, kita nuker perasaan, kita nuker pikiran, itu kita tukar supaya dapat uang. Kalau kita sakit, kalau kita meninggal, amit-amit kalau kita cacat juga, itu uang kan berhenti. Karena penghasilan aktif itu ya harus kita berada di situ, kita harus, ya saya kasih analogi aja. Itu kayak kita kerja kantoran, dapat gaji, ataupun teman-teman yang penjual kan kalau misalkan kita jualan, tukar waktu kita, pikiran, hati, perasaan semua, tukar. Nah, kalau misalkan itu nggak diproteksi atau di manajemen resikonya, berabe. Nah, produknya apa teman-teman? Produknya asuransi. Asuransi apa? Kesehatan, asuransi jiwa. Nah, ini 2 ini teman-teman harus punya, gitu. Pasti ada pertanyaan, wah kantor gue udah dapet kok asuransi kesehatan. Sekarang pertanyaannya, kalau lu sakitnya berat, cancer, sakit jantung, sakit operasi yang yang punya penanganan yang detail, terus butuh recovery lama, misalkan 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, perusahaan lu mau nungguin lu. Nah, itu satu. Terus kedua, klien lu mau tetap bayar lu. Nggak bakal. Jadi lu sendiri harus punya asuransi kesehatan dan jiwa. Gitu. Produknya apa aja boleh lah, bagus. Nah, cuman sebelum itu ya, itu satu penghasilan aktif. Penghasilan pasif, yang kedua nih penghasilan pasif. Penghasilan pasif itu kita punya aset yang bisa datengin uang. Misalkan mobil lu sewain, lu dapat duit setoran. Atau kedua, punya ruko, punya rumah lu kontrakin. Ini aset harus diproteksi juga. Pakai apa produknya? Asuransi umum. Asuransi umum proteksi kebakaran, gempa bumi, huru-hara, banjir, itu harus punya. Karena penghasilan ini 2 ini harus diprotek, pakai manajemen resiko. Nah, yang bikin rusak industri keuangan, gue ngomong aja, straight to the point. Okay. Itu adalah agent-agent atau oknum-oknum agent, gue ulangi lagi, oknum-oknum agent yang jualnya mis-selling dan over-promise. Yes. Produk asuransi itu teman-teman, itu nature of produknya bagus. Kalau teman-teman paham kebutuhannya teman-teman apa, dan dilayani oleh agent ataupun, kan asuransi bisa lewat bank juga kan, bank assurance. Gitu. Karena satu, itu pasti skripnya gini.
Bu, masuk sini Bu, ini investasi sekaligus proteksi. Tetap salah. Kenapa gue bilang salah? Asuransi itu bukan produk investasi, teman-teman. Jadi untuk teman-teman agen asuransi yang masih ngomongin investasi, yuk ketemu sama saya, ngobrol sama saya, kita ngobrol bareng supaya apa industri keuangan ini bisa naik lagi. Karena capek bro, industri keuangan nggak tumbuh-tumbuh ya gara-gara skrip-skrip yang misalnya kayak gitu. Terus kedua, yuk bayar misalkan bayar 5 tahun, besok mau saya bayar lagi Bu, setelah 5 tahun, wah itu gue pasti hafal banget. Apa artinya nggak pernah dijelasin. Cuma gini teman-teman, gue kasih nih, gue support asuransi. Kenapa? Satu, gini teman-teman, gue kasih ilustrasi ya. Misalkan Bro Michael tinggal di komplek atau di mana bro? Komplek atau gue tinggal di apartemen bro. Oh, apartemen. Oke, di apartemen ya. Apartemen itu kan ada biaya-biaya bulanan atau maintenance yang untuk biaya satpam. Misalkan keamanan, kebersihan gitu kan. Let's say lu bayar satpam nih, bayar satpam. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, nggak ada kemalingan. Wih, mantep nih satpamnya. Bulan ke-7 lu turun nih ke bawah, ke pengelola. Turun ke pengelola, lu bilang gini, Pak, karena nggak ada kemalingan di apartemen saya, sampai bulan 1 sampai bulan 6, gue minta balik dong duit gue. Nah, itu yang terjadi di Indonesia, teman-teman. Gitu loh. Itu yang terjadi di Indonesia. Orang Indonesia itu nggak mau rugi. Gitu loh. Nggak mau rugi, makanya keluarlah produk namanya unit link. Supaya ada nilai kas yang buat bisa dikasih teman-teman kalau mau tarik duitnya. Nah, itu sebenarnya konsep dari unit link itu kayak gitu. Jadi, kalau teman-teman punya produk asuransi, kalau nggak sakit, emang bisa dibalikin duitnya. Nature produknya kalau yang term life ataupun yang tradisional, nggak ada nilai sisa. Nah, kalau unit link ada nilai sisanya. Itu produk laku banget di Indonesia karena kondisi masyarakat Indonesia seneng kayak gitu. Gua nggak sakit, gua minta duit. Nah, kayak gitu bro. Cuma gua kasih ilustrasi ekstrim kayak gitu. Wah, nggak kemalingan gua balikin nih duit gua bulan 1, bulan ke-6. Kan nggak bisa gitu loh. Ini kan manajemen resiko. Asuransi itu menyelamatkan kita pada saat kondisi-kondisi kritis kita yang membutuhkan cash flow lebih. Nah, itu konsepnya untuk asuransi. Jadi jangan anti asuransi, cari agent yang bisa membeberkan plus minusnya dari asuransi tersebut. Kalau dengarnya plus terus, hati-hati. Yes, karena memang gue pun selalu gue pun selalu nanya ke agen-agen gitu ya atau ke siapapun, gue bilang memang pernah ada yang hasil dari polis lu sesuai dengan proposal. Ibaratnya polis lu sekarang setelah 5 tahun pernah ada gini. proposal. Bahkan di nilai yang paling minimum pun tuh nggak ada bro. Jadi boleh dibilang memang kalau bro bilang miss untuk miss terhadap teman-teman itu bener banget. Dan yang kedua adalah over promise, artinya menjanjikan terlalu berlebihan padahal yang mereka dapetin nggak seperti itu. Makanya kalau sampai itu terjadi, maka jangan disalahkan ketika ada orang yang nggak percaya, orang yang trauma, dan orang yang akhirnya nggak membeli. Karena memang banyak oknum-oknum ini yang tidak mengedepankan lembaga keuangan itu sebagai lembaga yang memang boleh dibilang tujuannya menolong banyak orang, bro. Oke, itu tadi. Yang berikutnya adalah jangan lupa untuk punya proteksi. Mau di asuransi manapun, yang penting terdaftar, yang penting diawasi oleh lembaga keuangan. Pokoknya teman-teman bisa ikut. Mau itu yang dari Indonesia, mau itu yang dari luar negeri, pokoknya selama ketemu dan teman-teman tahu manfaatnya. Bener ya bro ya? Tahu manfaatnya buat diri gue gitu. Betul. Jadi bukannya misalnya ditanya, udah punya asuransi? Udah, ngerti manfaatnya? Kagak. Buat apa lu punya gitu kan? Kalau lu nggak ngerti, jadi lu tahu manfaat buat diri lu sendiri ya bro ya? Oke, nice. Betul. Nah, sama produk asuransi itu hati-hati. Karena sekarang tuh ada yang ngasih janji return setiap tahun, fix. Itu benar-benar total bullshit kalau menurut gua. Hati-hati. Jadi lu taruh duit, nanti ada manfaatnya yang kasih fixed return. Karena produk yang bisa kasih fixed return itu di Indonesia ya paling cuma surat utang negara, sama deposito, sama obligasi swasta. Yes. Gitu. Oke. Ya, kalau ada yang janjian fixed return jangan itu. Nah, terus yang keenam nggak mau belajar dan maunya instan. Nah, ya kan? Gitu, jadi nggak mau belajar, maunya instan. Jadi konsepnya jangan banyak banget. Jadi teman-teman di industri juga kita sering ngobrol. Bro,
jangan kasih proyeksi yang gila-gilaan. Lu mau belajar di reksadana, di saham. Ibaratnya gini. Lu mau berenang, itu kan harus belajar dulu kan. Betul. Belajarnya pun bukan di darat, belajarnya langsung nyebur ke kolam renang, gitu kan. Cuma jangan sampai dikasih tahu, tenang aja lu, ntar lu dapat return segini. Nah, karena itu yang sangat menyesatkan. Karena apa? Generasi makin ke sekarang itu maunya instan. Lu kan ya tahu sendiri, remaja sukses kan, wah, setiap kali pelatihan banyak banget. Mungkin lu mengetahui lah secara psikologikalnya mereka maunya instan. Nabung 100.000 mau jadi 1 M. Itu kebanyakan orang-orang yang nanya di finansialku, gimana ya bang? Saya mau nabung 100.000 per bulan mau jadi 1 M nanti 5 tahun lagi. Gitu. Jadi harus belajar dulu, cobain, nyebur. Kalau misalkan kelelep ya coba lagi sambil kita belajar. Karena kata Warren Buffett sendiri, the more you learn, the more you earn. Makin banyak lo belajar, makin banyak lo menghasilkan. Wah, itu kata-kata Gitu. yang keren banget tuh bro. The more you learn, the more you earn. Jadi semakin banyak lo belajar, semakin banyak lo menghasilkan. Dan itu benar. Ibaratnya kalau di Indonesia itu bahkan sampai untuk investasi pun ada robotnya gitu ya. Jadi manusia itu percaya sama robot bro. Oh, dengan robot ini gue bisa dapat bahkan Aduh. Wow. Ya. investasi emas gitu tuh bro, yang dia bilang bahwa oh lu investasi di sini, nanti lu bakal punya robot lu dimainin. Akhirnya bener-bener tuh perusahaan kan cabut dari Indonesia kan dengan kerugian yang parah banget. Temen gue sampai ada yang rugi miliaran bro. Itu gara-gara investasi bodong. Betul. Dan yang lebih menariknya lagi adalah sekarang ini lagi ada, gue nggak tahu kemarin ini ada temen gue bicarakan mengenai scam baru lagi di Indonesia. Dan gue nggak bisa sebut namanya apa karena ibaratnya itu bisa sosial media. Tapi teman-teman tolong hati-hati. Yang sifatnya nggak ada produk, yang sifatnya nggak kelihatan bahwa itu ibaratnya gini loh. Namanya money game itu namanya bodong, apalagi investasi yang berkedok janji-janji yang tadi Bro Mario bilang. Tolong hati-hatilah karena ibaratnya kalau udah rugi kita juga yang nanggung. Soalnya ini bener-bener parah bro. Ibaratnya gue tahu dari temen gue ini ada investasi bodong baru lagi ngomongin, lagi jadi topik perbincangan hot di Indonesia, tapi orang-orang tuh pada nggak sadar. Dan total membernya sekarang bro, denger-denger udah 700.000 orang bro. 700.000 orang. Kalah user finansialku. 700.000 orang investasi bodong. Kalau nggak salah kemarin investasinya dari 1,5 juta sampai 150 juta. Itu gila banget. Itu kalau lo kaliin bro, itu dikali 700.000 orang, itu perkaliannya berapa? Itu ngeri bro kalau udah sampai cabut dari Indonesia. Akhirnya orang-orang jadi skeptis, jadi ketakutan. Ini gue mau investasi bener apa enggak gitu loh. Nah, packagingnya itu kelihatan digital keren banget, tapi jujur itu bisa jadi salah satu potensi scam yang besar banget sekarang ini. Oke, itu yang keenam. Jangan mau instan, belajar dulu. Kayak dengan investasi yang bodong-bodong gitu. Terakhir. Betul. Kalau mau nambahin investasi bodong itu sebenarnya karakternya itu too good to be true. Too good to be true, kayak lagu ya, too good to be true. Maksudnya janjiinnya yang gede-gede, terus fixed return. Sama sebenarnya, Bro Michael, gue kan dulu udah main di, ada beberapa lah, money game. Itu supaya gue riset sih, money game, terus ya pokoknya gitulah. Gue udah ikutin, ternyata orangnya itu doang, Bro Michael. Iya, betul. Circle-nya itu doang. Jadi yang kalau ketipu sampai 2 kali gue udah nggak ngerti lagi mesti ngomong apa. Karena emang ya posisi ya apalagi kondisi krisis kayak gini banyak banget yang memanfaatkan. Apalagi ngomong robot-robot. Kalau ditawarin robot terus disuruh bayar, bilang aja ke dia, lu udah tahu robot bisa ngasilin return gede-gede, kok lu nawarin ke gua? Bilang gitu aja, lu kayak sendiri aja gitu, nggak usah kasih tau gua, bilang gitu aja. Kalau robot udah bikin kaya dia sendiri, ngapain kasih tau orang gitu loh maksudnya. Itu pasti kalau saya ngomong gini, oh yang ini kan misi sosial, wah misi banyak lah kayak gitu loh. Itu hati-hati, itu skrip-skrip yang sebenarnya gue sengaja riset itu biar gue kumpulan skripnya. Gue favorit ngumpulin skrip selling tuh, gue favorit. Mau di mana aja gue kumpulin skripnya. Biar gue kasih tahu lagi ke teman-teman di sini. Iya. Nah, yang ketujuh. Ngeri-ngeri sih, apalagi. Yang ketujuh masih investasi nih. Masih investasi. Jadi pelajaran manajemen keuangan paling dasar nih teman-teman. Paling dasar.
itu adalah risk and return, resiko dan imbal hasil. Jangan dibolak-balik, return and risk, nggak pernah kayak gitu, risk and return. Jadi berangkatnya dari resiko dulu. Kalau misalkan teman-teman penggiat di industri keuangan, ketemu sama sales di industri keuangan, tolong langsung minta resikonya apa kalau gue ikut ini. Gitu loh. Karena walaupun dia terdaftar, walaupun dia udah diawasi oleh OJK dan BI, tetap ada resikonya. Tolong dong teman-teman sales kasih tahu resikonya dulu. Tanam di sini resikonya apa, tanam di sini resikonya apa. Kalau return sebenarnya nggak usah lu ngomongin, itu udah ada di website lu. Returnnya sekian. Tolong yang dikasih tahu tuh resikonya dulu. Nah ini kenapa? Karena makin sekarang itu gini bro, peer pressure bro. Dulu, back gue kuliah tahun 2008 gue kuliah, kembali ke masa-masa itu, kalau kita investasi saham, teman-teman sekitar kita bilang, wah, lu penjudi lo ya, wah, Choyun Fat lo ya, Choyun Fat, God of Gambler katanya. God of Gambler katanya, waduh, lu judi tuh saham, judi. Nah, itu peer pressure. Back to 2020 sekarang, kalau investasi saham, itu keren, men, mantap. Itu sebenarnya positif. Cuma jangan pernah teman-teman ikut-ikutan investasi kalau nggak tahu dulu resikonya gitu loh. Iya. Jangan nanti temennya misalkan beli saham A, wah rupanya pas pertama naik. Wah karena iyalah naik, karena gorengan. Tapi hati-hati, saham gorengan itu bisa mengakibatkan kolesterol dan darah tinggi. jadi bahasanya itu hati-hati teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman ikut gitu loh, ikut-ikutan. Teman-teman harus belajar dulu. Balik lagi tadi yang nomor 6. Sama, sekarang kan banyak influencer bro. Influencer di luar sana yang ngomongin keuangan. Sorry nih, kalau Bro Michael Yo kan ada QWP-nya. Berarti sudah tersertifikasi. Dan lebih enak ngomongin keuangan. Karena udah tersertifikasi, ujiannya juga susah ya kan. Cuman sekarang influencer itu saya lihat nih, biasanya ngomongin sepatu, biasanya ngomongin jalan-jalan, karena mungkin sekarang brand-brand yang lagi kasih banyak duit ke sana buat influencer dan di endorse, dia sosokan ngomongin keuangan sekarang, teman-teman. Jadi jangan terpicu, jangan juga kita fanatik oleh satu sosok. Kalau dia ngomongin, yo invest di platform ini, gitu loh. Itu harus diselidiki juga gitu loh. Betul. Karena ya setiap influencer pasti ada backup yang dari depan, dari belakangnya tuh. Bener. Tuh ya kan. Bener banget. Jadi yang ditakutkan jadinya nggak atau bias. Takutnya nanti jadi bias gitu. Kembali lagi konsep di awal, risk and return. Gitu. Yes, so hati-hati buat teman-teman yang memang pengen berinvestasi, make sure bahwa selalu ada risiko sebelum kita menerima returnnya. So teman-teman harus tahu dan yang menurut gue satu hal bro, kita kalau emang mau namanya investasi atau kita pengen ngatur keuangan, kita memang udah harus siap rugi. Ibaratnya memang itu dana yang memang lu nggak pakai, itu dana yang memang udah lu siapin buat memang lu gunakan untuk investasi dan memang rela kalau itu nanti bisa hilang. Kalau gue sih bisa kayak begitu. Tapi dengan perhitungan yang matang ya, bukan dengan perhitungan yang ngasal. By the way, udah ditinggal 2 menit terakhir, Bro Mario. Ibaratnya boleh nih boleh dikasih buat teman-teman sesuatu mengenai finansialku sehingga teman-teman banyak dapat manfaat dari finansialku, Bro. Silakan. Oke, jadi semua 7 kesalahan ini kalau kita punya teman, punya asisten, ibaratnya yang dengerin keluhan kita, yang bantu gimana sih merencanakan keuangan, supaya kita nggak jatuh ke lubang yang sama, kita harus punya namanya teman atau asisten yang bantuin teman-teman. Nah, teman-teman silakan bisa download aplikasi Finansialku di Google dan di iOS. 30 hari kita kasih gratis, dan tadi Bro Michael juga udah minta kode promo. Nah, kode promonya namanya lawan corona, masukkan kode promonya lawan corona, nanti dapat diskon lagi. Silakan teman-teman, lawan corona. Nah, untuk teman-teman yang mau nonton konten kita ada di YouTube. Sekarang udah kurang lebih 100.000 subscriber. Terus di Instagram bisa follow @finansialku_com. Karena kita sering banget kedatangan narasumber-narasumber yang langsung dari industrinya.
Kayak kemarin kita langsung industri pajak, staf khusus Ibu Sri Mulyani yang langsung menjabarkan semuanya. Nanti kita mau ngomong juga soal rame-rame di BUMN. Gimana sih kinerja BUMN? Nanti kan BUMN kan juga banyak nih bank-bank yang ngomongin keuangan. Nah, nanti kita kedatangan staf khusus. Brother, tinggal 10 detik. Thank you so much buat hari ini. Oke. Sukses selalu dan God Thank bless you. you, brother. Thank you.